Oke. Selanjutnya ada ellipse tool. Sesuai namanya, tools ini digunakan untuk membuat objek berbentuk elips atau lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran bagaimana caranya? Yaitu sama seperti dengan rectangle tool tadi, kalian harus mengklik tombol Ctrl. Jadi dia mempertahankan aspek rasionya. Nah, sama juga dengan rectangle tool tadi, kalian apabila ingin membuat objek yang dimulai dari titik tengah lingkaran, kalian klik shift dan Ctrl secara bersamaan. Ini. Nah, bagaimana caranya membuat objek setengah lingkaran atau 3/4? Kalian klik tools ini pie dan kalian masukkan sudut perpotongannya, misalnya 90 untuk 1/4 lingkaran, 180 untuk setengah, dan 270 untuk 3/4. Selanjutnya ada polygon. Polygon ini fungsi untuk membuat objek bersisi banyak. Ini pentagon, atau kalian bisa atur berapa sisi objek kalian. Sini ini untuk hexagon. Nah, sama juga untuk membuat objek dari titik tengah, kalian bisa klik tombol shift seperti ini, dan untuk mempertahankan rasio dari objek tersebut kan klik Ctrl. Nah, apabila kalian ingin membuat objek segi banyak kalian itu sudut-sudutnya tumpul, kalian tinggal masuk ke command corners atau fillet scallop chamfer. Ini ada juga di rectangle tool tadi di atas ini. Nah, kalau belum ada komennya, kalian bisa keluarkan dengan cara klik window dan dockers. Di sini untuk CorelDRAW versi baru bernama corners ya. Nah, seperti ini. Untuk scallop itu berbentuk lengkung ke dalam, dan chamfer itu berbentuk garis miring. Kalian atur berapa kelengkungan yang kalian inginkan, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada start, itu berfungsi untuk membuat bintang. Nah, kalian bisa atur berapa kaki-kaki dari bintang tersebut. Misalnya ini 5, kalian bisa atur 10 seperti ini. Nah, kalian bisa menggunakan tools polygon untuk membuat bintang dari pentagon dengan memanfaatkan shape tool seperti ini. Oke. Nah, untuk kompleks star itu sama seperti star biasa, namun di dalamnya terdapat garis seperti ini. Selanjutnya ada text tool, itu untuk membuat tulisan. Misalnya kalian ingin membuat poster webinar, seperti ini. Kalian atur saja fontnya sesuai yang kalian butuhkan, misalkan Montserrat
dashboard. Kemudian apabila kalian ingin membuat, misalkan kalian ingin membuat teks kalian ini rapi dan center, kalian tinggal klik Ctrl E. Dia akan otomatis center. Untuk misalnya kalian ingin membuat teks ini menjadi 3 objek terpisah, webinar, kesehatan, dan mental. Kalian bisa klik Ctrl K, dia otomatis menjadi 3 objek yang berbeda. Apabila kalian masih ingin memisahkan dari kata webinar ini jadi objek per huruf, kalian klik Ctrl K lagi. Ini contohnya. Ini sudah jadi objek dulu. Misalkan kalian ingin membuat desain yang akan dicetak. Biasanya terdapat kesalahan di tempat percetakan kalian itu tidak memiliki font seperti yang kalian punya. Cara untuk mencegah permasalahan tersebut adalah kalian ubah teks kalian menjadi objek dengan cara menekan tombol Ctrl plus I. Kelemahannya, tapi kalian tidak bisa mengedit teks tersebut lagi karena sudah berbentuk objek. Oke. Selanjutnya ada table, itu berfungsi untuk misalnya membuat infografis dengan analisis data. Kalian bisa masukkan teks sesuai yang kalian inginkan di sini. Kalau font kalian itu terlalu besar, dia akan menunjukkan warna merah dan font tulisan kalian tidak keluar. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Kalian harus memperbesar tabel kalian. Oke. Selanjutnya ada dimension, itu berfungsi untuk memberi keterangan objek dengan menetapkan ukuran. Ada parallel dimension seperti ini. Parallel dimension ini bisa untuk kemiringan, sedangkan untuk horizontal or vertikal dia hanya bisa untuk vertikal dan horizontal saja. Untuk garis diagonal dia tidak mau. Oke. Kalian bisa atur desimal dan satuannya, yaitu di object properties. Sini. Desimal, satu angka di belakang desimal, dan satuannya, misalnya meter. Ini. Untuk dimension yang lain ada angular dimension, ini untuk sudut. Untuk sudut 90, 180. Oke. Selanjutnya 3 point callout ini untuk memberikan keterangan. Seperti ini misalnya tentang homogen. Oke. Selanjutnya ada konektor. Konektor ini berfungsi apabila kalian membuat desain organogram suatu organisasi. Contohnya
Ini ada straight line connector. Nah, ini untuk membuat garis lurus. Oke. Sedangkan right angle connector itu untuk membuat garis dengan siku. Untuk rounded right angle connector itu membuat garis dengan lengkungan. Oke. Selanjutnya ada drop shadow. Itu berfungsi untuk membuat objek yang kalian gambar itu memiliki bayangan. Seperti ini. Kalian bisa atur style bayangannya seperti apa. Kalian juga bisa pindah-pindahkan lokasi bayangannya seperti ini, dan atur intensitas bayangan tersebut. Oke. Selanjutnya ada transparency tool. Transparency tool berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Misalnya kalian kita buat teks. Nah, kalian tutup teks ini dengan objek. Nah, kita akan membuat objek yang berada di depan teks ini menjadi transparan. Kalian bisa atur intensitasnya di sini. Semakin tinggi angka transparansinya, semakin tidak kelihatan. Oke. Selanjutnya ada color eyedropper. Nah, color eyedropper ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengambil referensi warna dari objek yang lain. Misalkan kita warnai objek berbeda-beda. Oke, saya ingin mewarnai objek yang berwarna krem ini menjadi warna pink tanpa harus melihat color palette. Saya bisa mewarnainya dengan cara mengklik color eyedropper tool dengan mengambil warna referensi. Oke. Mengambil warna referensi dari objek yang berwarna pink ini. Nah, fungsi lain dari color eyedropper tool ini untuk mencocokkan warna. Bisa dilihat dari informasi warna yang keluar, ada nama dan kode warnanya. Oke. Oh ya, color eyedropper tool ini hanya bisa untuk objek yang berada di dalam workspace saja. Selanjutnya ada interactive fill tool. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mewarnai objek. Bedanya dengan color eyedropper, kalian bisa mewarnai objek dengan menggeser-geser color palette seperti ini. Nah, atau juga bisa dengan seperti ini, menggunakan kode-kode warnanya. Oke. Kalian apabila ingin mengkreasikan objek kalian dengan warna yang bergradasi, kalian bisa menggunakan fountain fill. Nah, kalian bisa atur letak kedua warna yang saling bergradasi ini, dan kalian juga bisa atur intensitas warnanya seperti ini. Contohnya bila dipindahkan menjadi seperti ini. Ini cukup berfungsi ya untuk beberapa desain, karena memang kalau hanya warna solid saja juga terlalu monoton. Nah, selanjutnya ada smart fill. Smart fill ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mewarnai objek
yang dimana objeknya saling menumpuk. Akan kita aplikasikan. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis men-select objek sesuai garis perpotongannya. Jadi kalian tidak perlu membuat objek baru dan kalian warnai. Jadi kalian bisa menggunakan Smart Fill Tool ini untuk membuat objek baru. Nah, oh ya, sebelumnya kalian apabila ingin mengundo desain kalian bisa menggunakan Ctrl Z, dan untuk meredo kalian bisa menggunakan Ctrl Shift Z. Oke. Oke, selanjutnya kita mulai membahas mengenai tahapan Align and Distribute. Yang pertama yaitu cara menggunakan ruler sebagai garis bantu dalam positioning. Yang pertama yaitu kalian harus melakukan drag pada ruler yang berada di atas kanvas kalian dan juga yang berada di sebelah kiri kanvas kalian, seperti ini. Kita mulai dengan yang berada di atas. Kita misalkan margin yang kita pakai 100 pixel. Kemudian untuk garis yang berada di atas, margin yang di atas, kalian bisa tuliskan 1080 minus 100 pixel. Hal serupa juga dilakukan untuk ruler yang berada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengkonversi garis-garis yang sudah kalian letakkan ini agar menjadi garis bantu dalam melakukan positioning object, yaitu dengan cara klik view, kemudian kalian klik snap to dan aktifkan guideline. Nah, di sini apabila kalian meletakkan objek itu sudah dibantu dengan garis bantu untuk rata atas, kiri, kanan, dan bawah. Oke, nah margin ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memberikan space atau ruang dari frame desain kalian agar menghasilkan hasil yang lebih rapi. Oke, selanjutnya untuk alignment atau positioning object. Yang pertama, kalian bisa memanfaatkan titik tengah objek, yaitu dengan cara klik tengah objek yang ingin kalian pindahkan dan meletakkan di titik tengah dari objek tujuan, seperti ini. Nah, atau kalian juga bisa melakukannya dengan cara klik objek, align and distribute, kemudian center to page. Nah, untuk tools lainnya, center to page horizontally, yaitu menggeser objek agar berada di tengah-tengah workspace namun hanya berdasarkan garis horizontal, seperti ini. Kemudian satu lagi yaitu untuk menggeser objek berdasarkan garis vertikal, ini. Oke, selain untuk align objek, teks juga membutuhkan alignment agar lebih rapi. Kita coba buat teks, misalkan
line di sini berfungsi untuk apabila teks yang kalian buat itu adalah beberapa objek yang berbeda. Kita akan pisahkan. Nah, seperti ini. Yaitu dengan cara kalian blok semua objek yang ingin kalian rapikan, kemudian kalian klik huruf R untuk rata kanan, huruf L untuk rata kiri, dan huruf C untuk rata tengah. Hanya huruf saja ya, tidak perlu menggunakan CTRL. Oke. Kemudian shortcut tadi juga bisa digunakan untuk meletakkan teks ke dalam objek. Misalnya kita buat bubble chat sini. Nah, kita akan membuat tulisan baru. Oke. Nah, kalian bisa melakukan kombinasi shortcut dengan cara mengeblok dua objek yang ingin kalian gabungkan, kemudian kalian tekan huruf C. Nah, huruf C di sini adalah shortcut untuk align center secara garis vertikal. Nah, kemudian untuk rata atas kalian silahkan klik huruf T, dan untuk rata bawah kalian klik huruf T seperti ini. Oke. Nah, bisa juga untuk merapikan objek dengan teks. Nah, kalian bisa melakukannya dengan cara memblok dua objek yang ingin kalian rapikan, kemudian kalian tekan huruf T seperti ini. Oke, selesai. Oke, next kita akan membahas mengenai import dan export. Yang pertama yaitu import, itu berfungsi untuk mengambil file foto yang kalian simpan di laptop kalian. Kita bisa melakukannya dengan cara klik kanan import, atau kalian bisa menggunakan keyboard dengan cara CTRL I. Nah, misalkan saya akan mengimport foto yang berbentuk desain yang sudah jadi. Nah, untuk positioningnya kalian bisa mendrag dari titik di mana foto kalian ingin kalian letakkan. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya export. Export itu untuk apa? Export itu untuk misalkan yang ada di depan layar kalian itu adalah desain yang sudah ingin kalian simpan dalam bentuk format lain selain CDR, misalkan PNG, PDF, atau JPEG. Nah, kita akan coba ekspor untuk format file PNG. Kalian bisa melakukannya dengan cara klik CTRL plus E di ini, atau kalian juga bisa klik file export. Nah, kalian bisa namai filenya dan tentukan format file yang ingin kalian simpan. Yang paling sering digunakan PNG, PDF, dan JPEG. Oke, kita klik PNG, klik export. Oke. Sebelum kalian klik OK, kalian pastikan warnanya sudah betul RGB. Sini sudah ya. Kemudian kalian klik OK.
dan file akan otomatis tersimpan di folder kalian. Oke, sekian tutorial dan pengenalan dasar dari software CorelDRAW. Selamat mencoba.